Anak-anak, coba unmute dulu semua. Apakah sudah bisa? Sudah. Di-mute Sudah. lagi ya. Sudah. Om Swastiastu. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan mengucapkan doa terlebih dahulu. Perbaiki sikap duduknya dulu. Kita ucapkan doa sebelum memulai pembelajaran hari ini. Om Awigenamastu, Om Sidirastu Tan Astu Swaha. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini tiada halangan dan berjalan lancar. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Selamat pagi. Apa kabar? Kok tidak ada yang jawab? Baik. Baik. Ya, baik. Sehat-sehat. Keadaan sehat semua ya? Ya. Ya, semoga tetap dalam keadaan sehat. Semoga tetap dalam keadaan rahayu. Dan tetap masih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Pada hari ini dengan pelajaran pendidikan agama Hindu. Ibu tidak lupa, Ibu tidak henti-hentinya mengajak anak-anak untuk tetap selalu berdoa agar situasi seperti ini segera berakhir dan kita bisa bertemu di sekolah. Ibu sudah ingin sekali bertemu dengan anak-anak, terutama anak-anak yang kelas 1, karena kita belum pernah bertemu sama sekali. Semoga nanti di semester 2 kita bisa bertemu, bertatap muka secara langsung. Anak-anak, pada hari ini kita memasuki materi yang baru. Ibu menampilkan satu gambar. Gambar apa ini anak-anak? Kalender. Kalender. Ya, gambar kalender. Kalau anak-anak melihat kalender, biasanya kalau anak-anak melihat orang tua tuh membawa kalender, mengambil kalender, apa yang biasanya dilakukan? Mencari hari baik. Cari hari raya. Ya, mencari hari baik, mencari hari raya. Siapa itu ya? Di-mute dulu ya. Ya, kalau melihat kalender orang tua itu biasanya mencari hari baik, mencari hari raya. Apa lagi? Biasanya kalau orang tuanya itu pekerjaannya petani, yang dicari juga dua sebaik. Ini kan kalender Bali. Karena hari baik itu
dalam agama Hindu, masyarakat Hindu tetap percaya dengan adanya hari baik, anak-anak. Setiap kegiatan apapun yang dilakukan oleh umat Hindu tetap berpedoman pada duasa baik atau duasa ayu. Karena materi kita pada hari ini yaitu tentang wariga, anak-anak. Contohnya, hari raya itu yang dicari dalam wariga itu rerainan banyak berdasarkan pawukon, berdasarkan sase, berdasarkan wewaran, itu banyak terdapat dalam wariga, anak-anak. Makanya masyarakat Hindu tidak terlepas dari wariga, dari kalender. Nah, bagaimana caranya kemunculan hari raya tersebut? Kenapa bisa ada Purnama, Tilem, Galungan, Buddha Cemeng? Itulah yang dibahas dalam wariga, anak-anak. Materi kita yaitu sekarang tentang wariga. Dalam pembelajaran wariga ada 2 tujuan yang kita ingin capai pada hari ini. Yang pertama itu agar anak mampu menjelaskan pengertian dari wariga. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, agar anak-anak mampu menunjukkan bagaimana cara menentukan wariga dalam kehidupan umat Hindu. Itu 2 tujuan pembelajaran pada hari ini. Kita langsung saja ke materi. Apa itu wariga? Siapa yang mau menjelaskan? Angkat tangannya di partisipan. Ya, Astuti. Tidak kedengaran, Bu. Belum kedengaran suaranya. Udah kedengaran? Nah, coba yang lainnya, Astuti tidak kedengaran. Dewi Yanti. Udah, Bu. Ya, agak keras ya. Ya. Wariga Bali adalah pengetahuan yang mengajarkan sistem kalender atau tarik tradisional Bali, terutama dalam menentukan hari baik dan buruk dalam rangka memulai sesuatu pekerjaan. Ya, betul juga, bagus ya. Menentukan hari baik dan buruk. Siapa yang mau menambahkan? Niloh, siapa ini ya? AP10, absen 18. Coba ditambahkan. Sudah kedengaran, Bu? Sudah. Kata wariga yang dalam bahasa Bali jika ditinjau dari segi sejarah bahasa, memiliki hubungan genetik dengan bahasa Sanskerta dan Jawa kuno. Dalam bahasa Sanskerta dikenal sebuah kata para yang artinya terbaik, berharga, terbaik di antara, lebih baik daripada, dan kata para dalam bahasa Sanskerta kemudian menjadi wara dalam bahasa Jawa kuno yang berarti pilihan, harapan, anugerah, hadiah, kemurah hati, terpilih, berharga, bernilai, terbaik, paling unggul di antara. Dalam bahasa Jawa kuno juga dikenal kata wara yang memakai adirga atau panjang, mempunyai arti waktu yang telah tetap untuk sesuatu. Sudah, Bu? Ya, betul ya. Ibu tambahkan. Di sini sudah mirip ya. Dan dalam lontar wariga gemet, kata wariga itu berarti wa, yang artinya terang. Itu ri yang artinya puncak. Dan ga yang artinya wadah. Jadi wariga di sini itu berarti wadah untuk mencapai puncak yang terang. Wariga juga diartikan jalan terang untuk mendapatkan tujuan yang istimewa atau utama. Wariga itu disebut dengan jalan yang terang untuk mencapaikan tujuan yang kita inginkan. Di sini ada pengertian lain. Dalam kamus bahasa Bali, kata wariga itu berasal dari kata wara, yang berarti hari, anak-anak.
Wariga berarti ajaran tentang dewasa ayu, yaitu tentang baik buruknya hari untuk melakukan sesuatu. Ya, secara umum wariga itu menjelaskan tentang hari baik buruknya kita untuk melakukan sesuatu. Agar sesuatu yang kita lakukan itu sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Contohnya kalau masyarakat misalnya mau melakukan sesuatu ya dia, mencari hari baik, itulah yang disebut dengan wariga, mencari dewasa baik. Agar pelaksanaan yadnya yang dilakukan oleh masyarakat itu berjalan dengan lancar, sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Berarti di sini Ibu tekankan lagi, wariga itu mencari hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu. Di sini dalam gambar Ibu, wariga berkaitan dengan ilmu perbintangan. Dalam menentukan wariga itu atau padewasan, di sini padewasan juga diartikan sebagai dewasa yang mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Yang berarti dewasa di sini itu artinya hari pilihan atau hari baik. Kalau padewasan itu menjelaskan tentang hari baik. Apakah sama wariga dengan padewasan anak-anak? Ngon efek mau mulus itu. Oh, di laptop ini. Bisa. Di-mute dulu, kalau nggak mau jawab, di-mute dulu. Ini siapa ini yang berbanyak ya? Di-mute dulu. Baba mute otomatis. Dewasa itu hari yang baik untuk melakukan suatu kegiatan. Berarti sama juga pengertiannya dengan wariga, anak-anak. Dalam bahasa Sanskerta, dewasa itu berasal dari kata div, yang artinya sinar, anak-anak. Kemudian menjadi diwesa, yang berarti sorga langit, atau hari. Divesa tersebut mengalami peluluhan pengucapan menjadi dewasa, yang berarti hari, pilihan, atau hari baik. Ya, di sini dewasa yaitu hari pilihan atau hari baik. Padewasan itu artinya ilmu tentang hari baik, anak-anak. Di-mute dulu, siapa itu? Hakikat padewasan. Dari mana asal padewasan tersebut? Atau hakikat wariga, dari mana asalnya wariga tersebut? Ya, wariga itu juga termasuk bagian dari weda, anak-anak. Seperti materi kita sebelumnya, upaweda, itu weda. Weda itu kan dibagi menjadi dua, ada sruti dan smerti. Weda smerti itu dibagi lagi, ada wedanga dan upaweda. Wedanga itulah ada bagianannya yang disebut dengan jyotisa, yang sudah kita bahas sebelumnya. Jyotisa itu artinya ilmu perbintangan. Kalau dalam masyarakat Hindu, penerapan jyotisa itu adalah dengan wariga. Artinya jyotisa dalam agama Hindu itu wariga, anak-anak. Berarti wariga tersebut merupakan bagian dari weda. Sumber wariga itu bersumber dari weda.
Ini, hakikat warige adalah ilmu yang memberikan ukuran tentang pedoman mencari dewasa. Dewasa kan hari baik. Dalam masyarakat Hindu itu dewasa sebagai kebutuhan dalam melaksanakan aktivitas hidup. Dewasa itu juga sebagai ramu-ramu dalam melakukan suatu kegiatan. Tidak hanya kegiatan mencari dewasa, melakukan suatu usaha, membuka usaha itu juga mencari dewasa. Setelah pengertian hakikat, apakah yang ada ditanyakan? Apa nanti setelah di akhir pembelajaran mau ditanyakan bisa? Kalau di sini juga bisa. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. Di sini Ibu jelaskan tentang baik buruk hari mempunyai akibat terhadap nilai hasil dan guna suatu perbuatan. Artinya, baik buruknya setiap hari itu mendapatkan berpengaruh kepada apa yang kita lakukan pada hari tersebut. Berpengaruh terhadap hasilnya. Yang pertama, siapa yang mau menjelaskan gambar apa ini anak-anak? Siapa yang mau menjelaskan ini gambar apa? Jagung, Bu. Ya, ini gambar Kebun, pertanian Bu. ya anak-anak ya. Kebun. Pohonan. Kebun itu, Bu. Tumbuhan. Ya, berarti wariga itu berkaitan dengan Jagung. Iya, ngegas. wariga itu berkaitan dengan pertanian anak-anak. Di mana dalam pertanian tersebut masih berpatokan dengan wariga, dengan hari baik. Bila ingin menanam sesuatu, itu berpatokan dengan hari baik anak-anak. Tidak sembarangan kalau ingin menanam sesuatu. Itu yang dilakukan oleh petani. Kalau ingin menanam sesuatu, itu berpatokan dengan saptawara. Kalau pertanian anak-anak. Di mana pada hari Minggu itu, baik untuk melakukan atau baik untuk menanam sesuatu yang berbuku. Misalnya menanam tebu anak-anak. Itu sudah ada waktunya. Hari apa yang baik untuk melakukan sesuatu. Contohnya, kalau hari Senin, itu baik menanam umbi-umbian. Umbi-umbian itu seperti apa, anak-anak? Siapa yang mau jawab? Umbi-umbian itu seperti apa? Singkong. Ya, misalnya ketela. Kentang. Itu baik ditanam pada hari Senin. Telo. Kalau pada hari Selasa, itu baik menanam pohon yang dapat kita manfaatkan atau daunan yang dapat kita manfaatkan. Misalnya menanam sayur-sayuran. Itu hari Selasa. Kalau hari Rabu atau Buddha. Menanam bunga. Ya, itu waktu yang baik untuk menanam bunga, anak-anak. Kalau hari Kamis, Wraspati, baik untuk menanam biji-bijian. Misalnya seperti di foto menanam kacang. Kalau hari Jumat, Menanam buah-buahan. ya itu sudah ada. Baik untuk menanam buah-buahan yang dapat kita manfaatkan. Kalau Saniscara, hari Sabtu, ya dapat hari baik untuk menanam tumbuhan yang merambat. Emak, Bu. Kita lanjutkan. Ini juga ada hari baiknya anak-anak. Hari baik untuk membangun rumah. Secara umum saja Ibu jelaskan di sini.
Hari baik itu untuk membangun rumah atau membuat pondasinya. Itu hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat. Itu berdasarkan wawaran atau saptawara anak-anak. Berdasarkan hari. Yang selanjutnya, itu Pitrayatnya. Ini juga mencari hari baik untuk melakukan upacara ngaben anak-anak. Ya. Walaupun upacara ini tidak bisa terjadwalkan. Kok aku nyaut? Misalnya sesuai dengan sasih yang cocok itu kase, karo, K3. Nanti kita akan membahas tentang sasih anak-anak. Selanjutnya melaksanakan pancayatnya. Yang ini foto apa anak-anak? Termasuk yatnya apa? Dewayatnya. Ya, dewa yatnya. Dewa yatnya itu bisa dilakukan setiap hari anak-anak. Tetapi berdasarkan sasih itu hari baiknya sasih kapat, sasih kadasa anak-anak. Selanjutnya yang ini foto apa? Pitrayatnya. Ya, manusianya yaitu pernikahan. Di sini juga mencari hari baik anak-anak. Selanjutnya yang ini foto apa yang terakhir? Butayatnya. Ya, butayatnya. Kalau berdasarkan sasih, butayatnya itu dilakukan pada sasih ke-6 atau ke-9 anak-anak. Inilah beberapa contoh kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang masih berpatokan pada wawaran anak-anak. Masih mencari hari baik untuk melakukannya. Ibu lanjutkan ke yang kedua, yaitu menentukan warige dalam umat Hindu. Nah, di sini ada 5 hal yang penting anak-anak. Coba dilihat di buku paket juga sudah ada. 5 hal yang penting yang dijadikan patokan dalam menentukan warga. Kelima hal ini anak-anak harus hafalkan dulu kalau ingin menentukan warga. Yang pertama itu ada wawaran. Yang kedua ada wuku. Yang ketiga ada pananggal panglong. Yang keempat ada sasih. Dan yang kelima itu ada dahu anak-anak. Kelimanya ini harus kita pelajari terlebih dahulu. Baru bisa menentukan warga. Yang pertama yaitu wawaran anak-anak. Wawaran adalah di sini berarti hari perwujudan atau simbol dari benda-benda alam anak-anak. Wawaran tersebut merupakan simbol dari benda-benda alam. Siapa yang masih hafal salah satu bagian dari wawaran? Coba angkat tangannya. Siapa yang masih hafal? Ada 10 wawaran. Dari Ekawara sampai siapa ini ya? Kada Ika. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih untuk waktunya. Ya. Ekawara ngarang luang, Duiwara ngarang megepepet, Triwara ngarang pasah betang kajang, Caturwara ngarang Sri Laba Jaya Menala, Pancawara ngarang Umanis Paing Pon Wage Klion, Sadwara ngarang Tunglah Aryang Urukung Paniron Was Maulu, Saptawara ngarang Redite Soma Anggara Buddha Braspati Sukra Saniscara, Astawara ngarang Sri Indra Guru Yamaludra, Kama Kala Uma, Sangawara ngarang Dangu Jagor Giges Nohan Ogan, Erengan Urungan Tulis Dadi, Dasawara ngarang Panika Pati Sukra Duka Kalbuduman. Terima kasih. Ya, betul ya. Berarti masih hafal. Itu sudah ada di buku paket bagi yang belum hafal. Ini kan pas SD sudah pernah menghafal. Itu Ekawara luang, Duiwara mangepepet, Triwara pasah batang gajah,
Ini sudah ada uripnya di sampingnya. Caturwara Sri Laba Jaya Manala, Pancawara Manis Pon Wage Kliwon, Caturwara itu Tungleh Aryang Urukung Paniron Wasmaulu, Saptawara itu nama-nama hari, Redite Soma Anggara Buddha, Uraspati Sukra dan Saniscara. Redite Soma Anggara Buddha. Tawara itu ada 8 ya. Sri, Indra, Guru, Yama, Ludra, Brahma, Kala, Uma. Sangamara itu ada 9. Dangu, Jangur, Gigis, Nohan, Ogan, Erangan, Urungan, Tulus, Dadi. Yang terakhir itu Dasawara. Itu ada Pandita, Pati, Suka, Duka, Duka, Sri, Manu, Mana, Manusa, Raja, Dewa, Raksasa. Dewa, Raksasa. Itu yang anak-anak harus apalkan. Di pertemuan berikutnya, Ibu akan suruh anak-anak menghafalkan salah satunya. Yang kedua itu ada wuku yang harus kita pelajari. Wuku termasuk memegang peranan hal yang paling penting untuk menentukan padewasan anak-anak. Cinta, landap, ukir, kelantir, tolu, gumrak, Wuku yang berarti buku, itu berarti ruas. Satu wuku itu terdiri dari 7 hari anak-anak. Terhitung dari hari Minggu sampai hari Sabtu. Nih, wuku banyaknya 30. Ada Sinta, Landap, Ukir, Kulantir, Tolu, Gombrak, Wariga, Waragaden, Julungwangi, Sungsang, Bulan, Kuningan, Langkir, Iya, Medangsia, Pucut, Pujet, Pahang, Pahang, Kelurut, Kerurut, Merakeh, Tamir, Medangkungan, Medanggulang, Matal, Uye, Menail, Perang Bakat, Bala, Ugu, Wayang, Klau, Dukut, Watu Gunung. Siapa di sini yang mau menghafal satu saja, Ibu? Tentang wuku. Cinta, Landap, Ukir, Kelantir, Tolu, Gombrak, Wariga, Waragaden, Julungwangi, Lalu siapa ini ya? Deli? Cinta, Landap, Ukir, Kelantir, Tolu, Gombrak, Wariga, Waragaden, Ini siapa ini yang berbanyak ini? Yang berlima kayaknya ini, apa berempat nih? Dari AP5. Siapa yang mau jawab? Gula, Matal, Uye, Menail, Penabakat, Balo, Ade, mute lah Ade. Ini siapa yang mau jawab? Lo ade. Apa lo ade? Lo ade 2 kene. Ya lo Hade coba ya. Ngedit, muyut. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Ya. Yang pertama ada Sinta, Landap, Ukir, Kelantir, Tolu, Gumbrak, Wariga, Waragaden, Julungwangi, Sungsang, Dungulan, Langkir, Dengsio, Pujut, Pahang, Kelurut, Merakeh, Medanggungan, Matal, Uye, Menail, Perang Bakat, Balo, Ugu, Wayang, Klau, Dukut, Watu Gunung. Ya. Udah betul ya. Nanti yang lain juga hafalkan tentang wuku. Ya, Bu. Yang ketiga, yang harus kita pelajari itu adalah Panangal Panglong. Panangal Panglong itu artinya panangal atau disebut dengan sukla paksa. Yaitu perhitungan dimulai dari sesudah bulan mati. Bulan mati itu artinya tilem. Artinya perhitungan dimulai keesokan hari setelah tilem. Itulah yang disebut dengan panangal, anak-anak. Setelah tilem, keesokan harinya disebut panangal. Sampai 1 hari sebelum purnama. Itulah yang disebut dengan panangal. Sedangkan panglong, itu nama lainnya kresna paksa. Yaitu perhitungan dimulai dari setelah purnama. Keesokan harinya setelah purnama, anak-anak. Artinya dari Panglong 1 ke berikutnya itu 15 hari. Yang keempat yang harus dipelajari itu sasih, anak-anak.
Sasih di sini seperti bulan ya, itu ada 12. Ada yang tahu apa saja bagian-bagian dari sasih? Ada yang tahu? Dewa Wiyadnyana, apakah mau jawab? Ya, Bu. Ya. Oke, bagian sasih kaso, karo, ketiga, keempat, kelima, keenam, kepitu, keulu, kesango, kedaso, jesto, sado. Ya, betul ya. Sase itu ada 12. Yang pertama kase, karo, katiga, kapat, kalima, kanem, kapitu, kaulu, kasange, kadase, desta, dan sada. Tetapi tidak mulai, nih sudah. Awalnya dimulai dari kase, itu dimulai dari bulan Juni anak-anak. Begitu seterusnya. Sampai karo, berarti sekarang itu ya sasih ke-6 di bulan November anak-anak. Ingat, mulai awal sasih itu bulan Juni. Berurutan sampai semuanya berakhir sampai sada. Berarti sekarang itu sasih ke-6 bulan November anak-anak. Yang kelima yang harus kita pelajari yaitu dauh anak-anak. Dauh itu kalau zaman sekarang itu pukul bagian dari jam. Jam berapa? Itu yang namanya dauh. Lebih mengkhusus lagi. Di sini dauh itu ditetapkan untuk menentukan waktu yang baik dalam sehari anak-anak. Kalau dalam agama Hindu, waktu yang baik itu disebut keesokan harinya itu dimulai dari pukul 05.30. Itulah dauh anak-anak. Setelah mempelajari kelimanya yang tadi, barulah anak-anak bisa menentukan wewaran. Di sini Ibu ambil satu contoh. Menentukan wewaran itu bisa dilakukan dengan menggunakan rumus dan menggunakan jari tangan anak-anak. Di sini Ibu ambil satu contoh, menentukan wewaran dengan jari tangan. Ibu ambil satu contoh. Di sini menentukan triwara dan sadwara. Tri, 3, sad itu 6. Berarti yang perlu kita siapkan itu adalah triwara, tabel triwara. Yang kedua itu tabel sadwara. Selanjutnya yang kita persiapkan itu jari tangan anak-anak. Coba, jari tangan kiri. Dari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Coba diisi pakai pulpen ya, seperti yang ada di gambar. Wait, pulpen. Jari itu kan memiliki 3 bagian, 3 ruasnya. Yang paling atas di telunjuk itu anak-anak isi dengan angka 1. Di sampingnya, jari tengah isi anak-anak dengan angka 2 di atas ya. Jari manis yang paling atas anak-anak isi angka 3. Pakai tangan kiri ya. Terus jari manis yang paling bawah, itu ruasnya atau bagiannya anak-anak isi dengan angka 4. Jari tengah yang paling bawah, itu anak-anak isi dengan angka 5. Dan telunjuk yang paling bawah, di bawah dari 1 yang paling bawah, itu angka 6. Baru kita nanti bisa mempraktekkan. Apakah sudah diisi? Udah. Ya, sudah. Pakai 3 jari aja ya. Udah, yang sudah. lainnya dilipat dulu. Pakai 3 saja. Nah, biar nggak bingung. Di sini kita akan menentukan triwara dan sadwara.
Triwara, itu tadi kan sudah kita bahas anak-anak. Ada 3. Di sini ada tulisan R anak-anak, ada huruf R. R itu artinya redite. Artinya, nanti setelah kita menghitung, dimanapun berhenti, disitulah hari Minggu, anak-anak. Nanti kan kita menghitung bersama-sama. Dimanapun selesai atau berhenti, disitulah hari Minggunya. Kalau mau menghitung selanjutnya, kita lanjutkan lagi, tidak mulai dari awal. Sudah? Ya, di sini kan menentukan triwara. Di sini Ibu kasih contoh soal yang nomor 1. Coba dilihat anak-anak. Contoh soalnya triwara dari Buddha atau Rabo dengan wuku Wariga. Sini Ibu akan jelaskan ya, satu dulu. Triwaranya itu, dari sini kita menghitung. Dari nomor 1, pasah, nomor 2, beteng, dan nomor 3 itu kajeng. Itu kan triwara. Tetapi di sini diminta wuku wariga. Anak-anak hitung wukunya dulu. Tetapi dari 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang di bawah tidak dipakai. Karena kan triwara yang ditanya. Berarti 3 yang di atas saja digunakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti dari Sinta, Landap, Ukir, Kulantir, Tolu, Gumbrag, Wariga. Berada di nomor berapa dia Wariga, anak-anak? 1. Berapa di nomor berapa? 1. Ya, berada di nomor 1. Cara menghitungnya ingat. 1, 2, 3, 1 kembali lagi ke 1. Dari Sinta, Landap, Ukir, Kulantir, Tolu, Gumbrag, Wariga. Dia berada di nomor 1. Berarti di sanalah hari Minggu. Terus yang ditanya Buddha. Berarti setelah hari Minggu itu apa? Senin. Senin, ya. Langsung kedua hari Seninnya. Berarti di mana Buddha tersebut? Di nomor berapa? 1. Di nomor berapa? 1. Tadi kan Wariga berada di nomor 1. Yang ditanya Buddha. Buddha berarti satunya itu hari Minggu. Setelah hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Atau Buddha. Berarti di nomor 1. Ya, nomor 1 anak-anak lihat di sini itu pasah. Berarti jawabannya adalah pasah anak-anak. Itu ya caranya mencari. Kita lanjutkan ke yang nomor 2. Kita jawab dulu soal yang nomor 3 ya. Siapa yang mau jawab? Triwara, coba dicari. Triwara dari Wrespati, Wuku Dunggulan. Triwara, ingat-ingat. 1, 2, 3 aja yang dipakai. Yang di bawah enggak? Nomor 2, Bu. Bulannya di nomor 2, Bu. 2. Wukunya di nomor berapa? Nomor 2, Bu. Wah, kita lanjutkan. Berarti nomor 2 tersebut hari Minggu. Yang ditanya hari Kamis. Coba dihitung. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kajang, Bu. Kajang. Kamis. Nomor berapa? Kajang nomor 3. Nomor 3, Bu. Kajang. Ya, nomor 3 berarti ya. Itu jawabannya kajeng anak-anak. Begitulah cara mencari triwara. Begitu juga cara mencari sadwara anak-anak. Tetapi anak-anak menggunakan ke-6 nomor tersebut. Contohnya sadwara. Di sini, sadwara dari Buddha, Wuku Wariga. Coba dicari soal nomor 2.
Yang dipakai ke-6-nya. Nomor Sinta, 1. landep, ukir, kulantir, gubrak, wariga. Nomor 1, Bu. Satu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Apa jawabannya? Paniron. Ya, jawabannya apa anak-anak? Paniron. Ya, paniron ya. Begitulah cara mencari. Coba anak-anak sekarang tulis soal yang nomor 4 bisa anak-anak kalian jawab di rumah. Minggu depan kita pertemuan, kita bahas lagi. Saduara dari Sukra. Wuku medang sia. Nanti materinya anak-anak bisa lihat di e-learning. Di sana juga bisa dilihat soalnya ya. Begitulah cara menentukan triwara dan saduara anak-anak. Sudah? Ada pertanyaan? Dari pengertian wewaran, hakikat, dan cara menentukan. Ya, Esi? Baik. Apakah sampai saat ini masyarakat Hindu masih mencari dewasa ayu atau hari baik bila ingin melakukan suatu kegiatan? Ya, bagus ya pertanyaannya ya. Mas. Siapa yang mau jawab pertanyaan temannya? Apakah masih sampai saat sekarang masyarakat Hindu itu mencari hari baik bila melakukan suatu kegiatan? Masih. Nah, masih ya. Karena masyarakat Hindu itu ya. Karena masyarakat Hindu itu masih percaya dengan adanya hari baik dan hari buruk anak-anak. Masih. Masyarakat Hindu masih percaya dengan adanya hari baik dan hari buruk. Makanya masyarakat Hindu mencari dua sebaik agar apa yang dilakukan itu berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Artinya masih ya sampai saat sekarang. Selanjutnya, ada yang bertanya lagi? Ika, mau bertanya? Apakah wariga atau padewasan itu masih berkaitan dengan ajaran Weda? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Wariga tersebut masih merupakan bagian dari Weda. Yaitu Weda Semerti merupakan bagian dibagi menjadi Wedanga. Wedanga itu ada bagiannya Jyotisa, ilmu perbintangan. Ilmu perbintangannya itulah penerapannya wariga, anak-anak. Makanya wariga tersebut merupakan ajaran dari kitab suci Weda juga. Di sini siapa yang mau menyimpulkan apa saja yang kita bisa dapatkan dalam pembelajaran hari ini, anak-anak? Ika, sudah diterima jawabannya? Sudah, Bu. Ya. Makasih. Astuti mau menyimpulkan? Dadah. Ya udah kedengeran, Bu. Nggak kedengeran suaranya Astuti. Udah Di sini kedengeran, Bu. siapa yang mau menyimpulkan nih? Udah kedengeran? Oh ya, sudah. Coba disimpulkan Astuti. Ya. Dari pembelajaran yang sudah berlalu, kita sudah mempelajari pertama tentang wariga. Wariga dikaitkan dengan padewasaan yang artinya hari pilihan atau hari baik. Yang kedua, kita belajar tentang hakikat wariga, yaitu kita dapat melihat cocok atau tidaknya, misalnya tentang pertanian, pembangunan, maupun perjodohan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kita belajar ada 5 pokok yang harus dipahami dalam menentukan wariga, yaitu misalnya wewaran, wuku, penanggal pangelong, sasih, dan dauh. Wewaran adalah bentuk jamak dari kata wara yang berarti hari. Jadi wewaran adalah hari baik atau hari yang utama untuk melakukan suatu hal atau suatu pekerjaan. Selanjutnya ada wuku. Wuku adalah
Uku adalah penentuan wariga yang menduduki peranan yang sangat penting sebab pewarannya baik apabila wukunya tidak baik dianggap dewasa tersebut juga kurang baik. Selanjutnya ada penanggal dan pengelong. Penanggal dan pengelong artinya berdasarkan peredaran bulan satelit dari bumi. Penanggal atau tanggal disebut pula sukle paksa, yaitu perhitungan hari-harinya dimulai sesudah bulan mati atau tilam sampai dengan purnama atau bulan sempurna. Sedangkan pangelong disebut pula kresna paksa, yaitu perhitungan hari dimulai sesudah purnama yang lamanya juga 15 hari dari pangelong 1 sampai dengan pangelong 15. Selanjutnya ada berdasarkan sase. Sase adalah hitungan hari baik buruknya bulan-bulan tertentu yang berpedoman pada letak matahari apakah berada di utaranya atau di wiswayananya. Dan terakhir ada dau. Dau adalah ketatapan dalam menentukan waktu yang baik dalam sehari guna menyelenggarakan suatu upacara tertentu. Udah, Bu? Ya, betul sekali ya. Terima kasih sudah menyimpulkan. Di Ya, sini Bu. Ibu tambahkan yang dapat kita pelajari, tangkap dalam pembelajaran hari ini, yaitu kita dapat mengetahui pengertian wariga atau padewasan, di mana baik buruknya hari untuk melakukan sesuatu kegiatan. Yang kedua, dalam menentukan wariga kita bisa mengetahui harus ada 5 hal penting yang kita pelajari dari wewaran, wuku, penanggal panglong, sasih, dan dau. Yang kedua, kita dapat menentukan cara menentukan wariga anak-anak. Seperti yang tadi Ibu ambil contoh 1. Cara menentukan wariga dengan jari, yaitu menentukan triwara dan sadwara. Itu yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran hari ini anak-anak. Untuk evaluasi, materi, video, serta tugas sudah Ibu upload di e-learning. Silakan dikerjakan dengan baik anak-anak. Jika ada yang kurang jelas dengan pertanyaan di e-learning atau materinya, bisa kalian chat di kolom e-learning atau langsung WA Ibu. Nomornya ada, Bu. Untuk pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan parama santi anak-anak. Om Santi Santi Santi. Suksma anak-anak. Om Santi Santi Om.